Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas 11 Maret. Perkenalkan, saya Wahyu Faizal Ahdi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas 11 Maret dengan NIM X9022082034. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi senyawa turunan alkana, submateri kegunaan dan bahaya senyawa turunan alkana dengan model pembelajaran project based learning dengan project pembuatan iklan layanan masyarakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak duduk dulu ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi perlindungan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Rizky Arya Pandawa ada? Silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Belajar, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita mulai, Bapak mau presensi terlebih dahulu. Ada Pak Raffi. Sakit ya? Ada Ibnu Zulkifli. Ahmad Faiz Jirki. Oke. Kemudian Ahmad Yusuf Lukman. Oke. Bildan Fauzi. Oke, berarti ada beberapa yang sakit ya. Kita doakan semoga yang sakit bisa sehat kembali dan bisa berkumpul kita dalam pembelajaran hari ini ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita rapikan dulu kelasnya ya. Silakan kalau misalnya ada yang mejanya belum rapi. Bapak kalau ada yang kosong diisi dulu kayak kalau berat yang di sebelah kanan. Silakan diisi dulu sebentar. Kemudian yang di atas meja silakan dirapikan dan jangan sampai ada yang kotor. Kemudian kalau misalnya bajunya ada yang kurang rapi, silakan bisa dirapikan juga ya. Oke. Ingat bahwa kebersihan dan kerapian merupakan keturunan dari iman ya. Oke, hari ini kita sudah mencapai di materi terakhir dalam pembelajaran senyawa turunan alkana, yaitu adalah kegunaan senyawa turunan alkana. Oke ya. Untuk tujuan pembelajarannya, di sini melalui pembelajaran berbasis proyek dengan media LCD, Mollywood dan juga video, nanti kalian bisa menjelaskan dan menganalisis kegunaan senyawa turunan alkana dan juga bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi yang sebelumnya kita membahas tentang sifat dan sintesis senyawa turunan alkana. Ada yang masih ingat senyawa turunan alkana ada berapa? Ada? 7. Mulai dari mana dulu? Alkohol. Ada yang masih ingat pembuatan alkohol bagaimana? Cara yang paling sederhana? Fermentasi ya, fermentasi seperti ya. Berarti masih ingat materi yang lalu. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kemarin kan Bapak sudah membocorkan beberapa senyawa turunan alkana dan kegunaannya ya. Bapak mau pretest terlebih dahulu. Silakan buka HP-nya dan kita mulai pretest dengan menggunakan Kahoot. Oke ya. Silakan buka website kahoot.it-nya. Oke. Silakan teman-teman semuanya bisa join pin-nya atau mau misalnya mau pakai QR code? Boleh ya, saya perbesar QR code-nya ya. Silakan gunakan nama asli karena di sini akan saya bandingkan antara sekarang pretest dengan nanti post test. Seperti itu ya.
formaldehid. Nama lainnya formalin. Satu obat bius, dua antiseptik, tiga bahan bakar, empat pemberi aroma, lima pengawet udara. Silakan nanti join lagi aja. Join lagi. Podiumnya. Katakan apapun suka ya. Oke, kita lihat podiumnya ya. Oke, kita lihat full reportnya ya. Dari playernya kita bisa lihat bahwa peringkat 1 sampai 10-nya ini ya. Oke. Kemudian untuk peringkat selanjutnya 11 sampai 20 ini. Oke, kita mulai selanjutnya yaitu kita mulai dari apersepsi terlebih dahulu. Ya. Teman-teman semuanya pernah lihat yang ini? Pernah? Apa? Cuka. Pernah ketemu di mana dalam kehidupan sehari-hari? Gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Menambahkan rasa. Oke, teman-teman semuanya ada yang tahu ini apa? Enggak ya? Oke. Ada yang minyak tawar? Bukan. Ada yang pernah lihat? Sirup? Bukan, ini bukan. Ini adalah ester atau perasa buatan untuk rasa stroberi. Oke. Tapi kalian tahu kan kegunaannya untuk apa? Biasanya ditemukan. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu kita kaji pelajari hari ini biar kita tahu bagaimana kegunaan senyawa turunan alkana. Dan juga teman-teman ingat yang freon ini. Kalian pernah dengar ada kerusakan ozon? Salah satunya ini adalah karena adanya CFC ini atau freon ini. Kita bagi kelompok dulu. Di sini sudah ada 6 meja. Nanti silakan bisa kumpul sesuai dengan meja masing-masing. Meja kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Untuk memudahkan masalah. Oke ya. Kelompoknya adalah ini. Ya. Silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan juga bahayanya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti teman-teman semuanya mengerjakan LKPD ini terlebih dahulu untuk bagian pertanyaan mendasar selama 10 menit, kemudian kita bahas selama 7 menit selanjutnya, dan kita nanti masuk ke dalam penyusunan proyek ya. Oke, di sini saya bagikan terlebih dahulu ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 1. Oke, teman-teman semuanya, nanti kalian selama 10 menit 7 sampai 10 menit silakan kerjakan ini dulu ya. Mulai dari fase pertama, pertanyaan mendasar. Mulai dari nomor 1, 2, dan 3 terlebih dahulu. Ini untuk menyusun kalian bagaimana kalian mengetahui senyawa turunan alkana dan juga kegunaannya masing-masing ya. Oke, Bapak beri waktu 10 menit, silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Dikerjakan secara berkelompok, boleh kalian membuka dari HP, dari buku paket, dan juga dari bahan ajar yang Bapak sudah berikan. Silakan bisa dikerjakan. Oh iya, kan itu gimana digunakan sebagai cairan starter Indonesia. Si kaca dibersih aja deh, bersih kaca keton. Berarti yang mana keton? Keton yang mana? Itu gambar
bersih kaca, bersih kotak, kotak, karton. Terus apa lagi? Asam karboksilat, itu ketak, gumpal. Kita mulai bahas LKPD-nya ya. Oke. Nah, bisa kita lihat mulai dari yang pertama tadi udah kita bahas di upper seksi sedikit ya. Menurut kamu apa saja bahan kimia yang mengandung senyawa turunan alkana? Apa saja? Suka. Terus hand sanitizer. Oke, terus formalin, tewas jika rawan. Ini bahayanya menurut ahli. Ya. Ada yang sudah membaca dan mau menyimpulkan silakan salah satu. Saya Pak. Ya, silakan. Jadi kan? Berdiri. Silakan nih. Simpulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Syukur Haidi. Menyebutkan bahwa miras oplosan ini adalah minuman keras yang dicampur dengan citric acid. Dan menurut ahli, jika kebanyakan bisa menyebabkan beberapa kesalahan perut atau lambung. Itu aja sih Pak. Oke, teman-teman semuanya ada yang mau menyimpulkan yang lainnya? Tadi ada kurang sedikit. Oke, silakan Fares. Jadi selain itu oplosan juga mengandung metanol yang dapat menyebabkan kematian gitu Pak. Oke, terima kasih Fares. Oke teman-teman semuanya, setelah kalian lihat bahaya dan juga bahaya-bahaya dari tadi untuk artikel yang tadi, nah menurut kalian bagaimana cara mengedukasi yang baik untuk bahan-bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, terutama kegunaan dan juga bahayanya? Silakan, ada yang mau menjawab? Oke, silakan Yusuf. Untuk cara mengedukasi kepada masyarakat tuh bisa kita bikin video layanan masyarakat. Sedang sedih jangan dibawa ke hal-hal yang negatif seperti itu, karena kalau misalnya kalian melakukan minum oplosan dan lain sebagainya, kalian masih muda, jangan sampai kalian melukai diri sendiri. Itu sama saja melukai diri sendiri, dan Allah itu tidak menyukai hamba yang menyakiti diri sendiri seperti itu. Silakan di sana. Sepak bola adalah olahraga favoritku sejak dulu. Supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Seperti ayah bilang, ini adaptasi. Oke, teman-teman semuanya, oleh karena itu kita mulai ke pembagian proyeknya ya. Tadi udah melihat beberapa video bagaimana cara mengenalkan produk. Kita mulai pembagian proyeknya. Oke, oleh karena itu silakan, ini kelompoknya sudah Bapak spin the wheel. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi kelompok 3 nanti kalian buat bahaya formalin, kelompok 2 kegunaan dan bahaya aseton, kelompok 5 pemanfaatan essence buah, kelompok 6 bahaya freon terhadap lapisan ozon, kelompok 1 penggunaan asam cuka yang baik, dan kelompok 4 bahaya metanol. Oke ya. Nah, silakan kalian mulai desain perencanaan pembuatan proyeknya dan mulai mengisi di LKPD-nya mulai di fase yang kedua. Oke ya. Silakan diisi di sini judul proyeknya apa. Jadi kalian misalnya judul proyeknya sesuaikan dengan di situ ya, misalnya bahaya formalin seperti itu. Kemudian media yang digunakan adalah video. Untuk sketch storyboard itu misalnya kalian di menit, misalnya kan maksimal 2 menit ya. Kita sepakati maksimal 2 menit, minimal 1 menit itu dalam detik kesekian sampai sekian akan ngapain, detik sekian sampai sekian ngapain, kayak gitu. Oke ya. Silakan. Nah ini poin-poin itu buat stage paragraf. Boleh paragraf. Kebanyakan. Itu hari tulisan. Detik 15 sampai 26 juga ngasih penjelasan tentang apa itu metanol, bahaya metanol.
Sudah. Oke, sudah semuanya. Oke, sudah ya, sudah sampai fase 3 semuanya. Oke. Oke, teman-teman sudah sampai fase 3 semuanya. Berarti setelah ini kalian langsung melaksanakan pembuatan proyeknya dan sambil mengisi di fase 4 ya. Nanti fase 4 diisi, nanti kalian ditulis misalnya hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember, jamnya nanti kalian jam syutingnya, misalnya kalian syuting di mana, nanti jangan lupa minta tanda tangan ininya ya. Kalau misalnya kalian syutingnya di mana, di kantin, minta petugas kantin, kemudian kalian misalnya syutingnya di asrama, nanti kalian bisa minta tolong pembina asrama, bisa Pak F, bisa Pak Ferry ya. Scene-nya ya, kalau misalnya jangan lupa video behind the scene-nya dikumpulkan seperti itu. Oke ya. Kemudian maksimal dikumpulkan sore ini jam 18.00. Nanti akan saya masukkan ke IG sekolah jam 20.00. Itu masuk ke prime time. Insya Allah orang tua kalian kayaknya udah lagi buka-buka IG sebelum tidur. Ya semoga bisa dapat likes seperti itu. Nanti juga saya akan umumkan juga di grup angkatan seperti itu. Dan voting akan saya tutup besok tanggal 14 Desember 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Katanya cuka itu bisa merusak lambung kita, bisa merusak. Aduh, gua gak. Weh, Pal. Aduh, ngapain? Jadi kecoret kan? Sorry. Aduh, mana ngambil dari jadi Tuh, wah, gak, ya. Is, nggak cuma bakso dong loh, Is, yang ada formalinnya. Hah? Kayak tempe. Nah, kalian tahu nggak sih bahaya metanol di apa? Setelah 26-24 jam dikonsumsi, Kamera beda. Oke ya, silakan dicatat untuk yang kemarin ya. Yang kemarin ada kendalanya dicatat di fase yang keempat ya. Personil. Yang kita bahas dulu ya, mungkin kalian ada yang merasa ada kendala selama proyek, mungkin kalian mau bisa sharing, silakan. Apakah ada yang mau ya silakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kendala yang ada di tim saya itu yang pertama kameranya kurang memadai. Kameranya kurang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lainnya? Silakan. Satu lagi mungkin. Oke, silakan Pak. Kendala kelompok saya selama pembuatan proyek adalah waktunya sangat terbatas
dan minimnya kemampuan dalam pembuatan video. Udah ya. Terima kasih Kak Angga atas saya kasih cara dari kendalanya. Oke, teman-teman semuanya, oleh karena itu kita lanjut untuk presentasi proyek. Oke. Sebelumnya saya akan mengundi terlebih dahulu untuk siapa urutan pertama yang akan presentasi terlebih dahulu. Oke, kelompok 3 terlebih dahulu ya. Kalian ditulis di sini kelompok berapa yang maju. Kemudian kalian tuliskan di sini komentar atau daftar pertanyaan. Jadi nantinya kalian pada saat melihat, kemudian kalian bisa tahu daftar pertanyaannya apa aja. Terus kemudian kalian langsung tanyakan saja. Seperti itu ya. Oke. Oke, untuk yang pertama kelompok 3 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki di kelompok 3 dan di kelompok 3 ini saya sebagai aktornya dalam video pendeknya. Saya Nofrizal Rafa Karisma, di sini saya sebagai aktor dalam video pendek kelompok 3. Saya Muhammad Ali Tazawwan. Di sini saya sebagai kameramen dalam video pendek ini. Saya Ahmad Faiz Birki sebagai aktor, dan satu lagi ada Farel Aditya sebagai sutradara yang sedang berhalangan hadir karena sakit. Selamat menyaksikan video dari kelompok kami. Weh, di dalam mana? Bakso. Bakso apa? Lu tahu nggak? Katanya si Jaju tuh. Kenapa? Dirawat di rumah sakit. Dirawat kenapa? Kata dokter Amal sih gara-gara makan bakso deket-deket sini. Wah, bentar lagi mau mati Is nih. Waduh. Gimana? Woi Lois, Bakso formalin di mana? Iya, Bay. Bakso. woi Lois, lu makan bakso. Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin mengandung sekitar 37% formaldehid dalam air, biasanya ditambah metanol hingga 15% sebagai pengawet. Jadi formalin ini berguna biasanya buat pengawet makanan, pengawet mayat malah. Biasanya juga digunakan untuk industri sebagai pembuat pembersih lantai, kapal, gedung, pakaian, dan juga digunakan sebagai pembasmi lalat dan berbagai senggang lain. Biasanya gejalanya itu sakit perut dan biasanya bahkan muntah-muntah. Baru gue bilang tadi muntah-muntah. Tunggu. Bang, lu kenapa, Bang? Gua kanker, Bang. Gara-gara makan makanan yang banyak mengandung formalin, dan juga kulit gua kena banyak yang mengandung formalin juga seperti pembersih lantai. Jadi gua kanker kulit juga, Bang. Nah, ini adalah contoh penyakit jangka panjangnya adalah kayak gini ya. Jadi kalau untuk yang ini penyakit jangka pendek itu menyebabkan muntah-muntah, iritasi kulit, mata, dan ispa. Selain itu, formalin juga diketahui punya sifat karsinogen, yaitu dapat menyebabkan penyakit kayak gini. Lu nggak apa-apa kan, Is? Nggak apa-apa. Tadi apa dah? Untung aja lu masih hidup, Is. Untung. Baksonya kan sehat di sini. Oh iya. Oh Untung iya, makanan iya. Haji mah nggak ada formalin ya, sehat banget. Ciptakan makanan sehat untuk generasi yang kuat. Jadi konsep dari video kelompok kami itu adalah seorang murid sedang makan bakso ya. Nah, temennya datang ditakut-takutin. Nah, pas datang itu kan takut ya. Nah, si murid yang makan bakso itu membayangkan kalau dia itu makan bakso formalin, dia membayangkan kalau dia itu muntah, kanker gitu-gitu. Nah, ternyata aslinya enggak. Aslinya itu dia makan bakso yang enggak formalin karena di kantin Albain itu sehat semua. Gitu jadi enggak ada formalin ya. Bebas formalin. Nah, selain bahaya yang ada di video, ada bahaya yang lain nggak untuk formalin? Jadi selain dari video tadi ada seperti bronkitis, asma, mimisan, batuk-batuk, kanker hidung, kanker tenggorokan, kanker kulit, dan juga ada leukemia. Udah sih itu saja. Oke, silakan ada yang mau bertanya kembali. Saya, Pak. Oke, silakan Ahmad. Kenapa formalin digunakan untuk mengawetkan mayat? Apa yang membuat formalin itu bisa mengawetkan mayat? Oke, kenapa formalin bisa mengawetkan mayat?
karena formalin mempunyai kemampuan untuk menguatkan mayat karena gugus aldehid yang mudah bereaksi dengan protein membentuk senyawa metilen. Senyawa metilen dapat memulai kembali menjadi protein dan formalin melalui reaksi hidrolisis dengan bantuan pemanasan. Dan sekian. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada ya. Oke, saya mau memberikan komentar sedikit ya. Tadi videonya sudah bagus sekali, konsepnya sudah luar biasa tersusun secara rapi dan apa ya, kayak ada plot twistnya juga. Ternyata itu adalah mimpi dan semoga ya kita dihindari dengan bahaya-bahaya formalin tersebut ya. Dan ya seperti yang kalian tahu ya, kantin Al-Bayan insya Allah sehat. Oke ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan bisa menuju ke mejanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil video iklan layanan masyarakat kami. Perkenalkan, nama saya adalah Kavi Setiawan. Saya sebagai aktor dan editor. Perkenalkan, nama saya Tengku Khalifah. Saya video tersebut sebagai aktor. Saya Rayhan Yandra sebagai sutradara. Saya Mujahid sebagai aktor. Saya Bidus Kuat saja sebagai kameramen. Ya, langsung menuju beberapa saja. Dan lagi dong. Minum. Rasanya manis, enak ya? Iyalah, kalau lo belum tahu di minuman ini ada kristal sintetik. Kristal sintetik adalah bahan tambahan kimia yang dibuat untuk menambahkan rasa dan aroma. Nah, kalau lo juga nggak tahu, kristal sintetik itu adalah salah satu manfaat turunan makanan, yakni ester. Nah, Benar sekali yang dikatakan saudara Dalta. Ini terdapat 3 pemanfaatan ester. Yang pertama, periksaan sintetik pada makanan dan minuman. Yang kedua, perawatan kulit wajah. Yang ketiga, pengharum dan parfum. Sekian. Nah, jadi konsep dari video itu, jika ada orang selak nih terus minta minum ke temennya, kan minumannya manis, terus dia nanya ke temennya kenapa minumannya bisa manis, terus dijelasin temennya minuman itu bisa manis karena ada perisa sintetiknya yang merupakan turunan dari ester. Terus lanjut scene-nya ke orang ketiga yang jelasin manfaat lain dari ester. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau kita kebanyakan pakai periksaan sintetik tuh, kebanyakan minum periksaan sintetik, apakah ada bahayanya? Bahayanya itu apa? Yang paling bahaya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab, dampak dari itu sebenarnya kalau minum kristal sintetik itu banyak bukan manis yang kita dapatkan, melainkan adalah rasa pahit. Dan juga kalau kita menggunakan kristal sintetik terlalu banyak juga bisa dapat penyakit seperti diabetes. Teman-temannya ada pertanyaan lain? Oke, jika tidak ada berarti saatnya saya komentar ya. Menurut saya ini adalah video yang bagus karena apa? Ini video ada captionnya, jadi sangat membantu sekali untuk teman tuli ya yang misalnya dia aktif menggunakan IG tapi dia tidak bisa mendengar. Itu juga iklan layanan masyarakat itu malah jadi tersampaikan ke semua elemen, bukan cuma orang yang dia bisa mendengar, tapi orang yang tidak mendengar pun juga bisa melihat manfaat tersebut. Sangat apa ya, out of the box sekali dengan adanya caption tadi. Beri aplaus untuk kelompok 5. Silakan bisa ditutup dan bisa menuju ke mejanya. sekian dari kami kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lebih jauh.
Hasil kelompok terbaiknya kita lihat terlebih dahulu ya. Tadi votingnya sudah Bapak tutup jam 11:20. Kita lihat. Oke, inilah hasilnya. Untuk kelompok 1 23 likes. Kelompok 2 31 likes. Kelompok 3 60 likes. Kelompok 4 70 likes. Kelompok 5 20 likes. Dan kelompok 6 ada 29 likes. Kita kelompok terbaiknya adalah kelompok 4. Beri plus untuk kelompok 4. Semoga nanti nilai keterampilannya akan ada tambahan poinnya. Silakan dari kelompok mana yang akan mau menyampaikan kesimpulan pembelajarannya? Kelompok saya. Oke, silakan Ega. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah dari pembelajaran materi ini kita jadi tahu apa efek samping jika kita mengkonsumsi atau menggunakan senyawa-senyawa penerangan. Oke ya. Terima kasih untuk Ega. Saran ya, apakah ada yang mau memberikan saran untuk pembelajaran hari ini dan kemarin? Oke, silakan Pak. Sarannya sih semoga lebih banyak menggunakan metode baru dalam pembelajaran karena dengan metode baru lebih mudah dipahami dan diresapi. Itu saja sih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Oleh karena itu, saya ada asesmen terakhir. Di sini saya akan bertanya dulu untuk kalian, apakah kalian paham dengan materi ini? Jika paham dengan sangat, silakan angkat tangan kalian setinggi-tingginya. Jika kalian paham cukup setengah, kalau misalnya kalian tidak kurang paham, taruh atas di atas ini. 3, 2, 1. Oke, beri aplaus untuk kita. Oleh karena itu kita akhiri dengan menggunakan post test dengan menggunakan Kahoot kembali. Silakan kalian siapkan Kahootnya. Jangan lupa menggunakan nama yang sama seperti kemarin ya kalau bisa. Karena untuk memudahkan saya untuk membandingkan nilai antara yang pretest dengan yang post test. Etil butanol. Kita lihat hasil fullnya ya. Oke, peringkat 1 sampai 10 adalah ini. Peringkat 11 sampai 12. Kita sudah selesai untuk evaluasi dengan evaluasi pengetahuannya. Untuk keterampilannya sudah saya nilai sendiri tadi dari hasil video dan juga hasil presentasi. Kemudian yang satu lagi yang perlu dinilai itu adalah sikap. Silakan kalian scan di sini, kemudian nilai sikap teman kalian dalam satu kelompok. Dalam proses pengerjaan proyek ini, silakan dinilai teman sebelah kanan kalian. Oke ya, dalam satu kelompok. Semisal untuk kelompoknya Wildan berarti menilai Adam. Pastikan jangan sampai ada yang dinilai 2 kali ya. Sangat baik. Sumbit. Selesai.
Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang benzena dan turunannya, namun ini akan saya bahas di semester kedua ya. Oleh karena itu, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dan doa penutup majelis. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan ruang kelas. Jangan lupa mejanya dirapikan lagi ya, ditaruh di atas lagi kursinya dan lain. Oh ya, APD-nya bisa dikumpulkan di meja depan ya. Demikian video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya untuk Bapak atau Ibu penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.